Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Ketua Majelis Taklim Kaum Ibu Masjid Al-Amin, Ibu Ustazah Hajjah Ropimah. Yang kami hormati ibu-ibu hadirat jamaah Majelis Taklim Al-Amin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama dan yang paling utama, puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang tidak henti-hentinya memberikan nikmat-nikmatnya kepada kita semua. Antara lain kita masih tetap diberi nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, dan nikmat panjang umur, sehingga kita dapat melaksanakan perintahnya, yaitu menuntut ilmu di jalan Allah. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan pada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan kepada kita sebagai pengikut ajarannya. Ibu-ibu hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di dalam surat Al-Baqarah Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhiri wa ma hum bimu'minin. Yang artinya, di antara manusia ada yang berkata amanna billah, kami beriman kepada Allah, wa bil yaumil akhir, dan kami beriman kepada hari akhir. Kata Allah, wa ma hum bimu'minin, mereka itu bukan orang-orang yang beriman. Ibu-ibu sekalian, jadi ada orang yang ngakunya beriman, imannya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah min zalik. Jadi jangan sampai kita ngakunya beriman kepada Allah, Allah tidak mengakui keimanan kita, ibu-ibu sekalian. Jadi jangan sampai kita termasuk orang yang imannya tidak diakui oleh Allah. Artinya dia ngaku aja beriman, Allah nggak terima imannya, dia bukan orang yang beriman. Na'udzubillah min dzalik. Maka jangan sampai kita termasuk orang-orang yang ngaku beriman tapi keimanannya tidak diakui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu-ibu sekalian, di dalam lanjutan ayatnya Allah berfirman, yukhadi'unallaha walladzina amanu, mereka itu menipu Allah dan menipu orang-orang yang beriman. Wa ma yakhda'una, tidaklah mereka menipu illa anfusahum, kecuali diri mereka sendiri. Wa ma yash'urun, dan mereka tidak merasa, mereka tidak menyadarinya. Allah bisa ditipu enggak, Bu? Enggak bisa. Berarti orang yang menipu Allah hakikatnya menipu diri mereka sendiri. Dengan kata lain, mereka
dikatakan menipu Allah, hakikatnya adalah menipu diri mereka sendiri, tapi mereka tidak menyadarinya. Ibu-ibu sekalian, ini orang yang imannya tidak diakui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang dimaksud dengan menipu Allah dan menipu orang-orang yang beriman, Allah jelaskan di dalam surat An-Nisa. Ibu-ibu sekalian, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innal munafiqina yukhadi'unallaha wa huwa khadi'uhum. Sesungguhnya orang-orang munafik itu menipu Allah, dan pada hakikatnya Allah membalas tipuan mereka. Jadi menipu Allah yang pertama adalah iza qamu ilas sholati qamu kusala. Jika dia melakukan sholat, dia melakukan sholatnya dengan malas. Ibu-ibu sekalian, jadi orang yang malas sholat, ibu-ibu sekalian, orang yang berat sholat juga, ibu sekalian, tapi terpaksa, tapi berat, itu dikatakan di dalam Al-Quran dia menipu Allah. Ibu-ibu sekalian, orang yang menipu Allah itu imannya tidak diakui oleh Allah. Na'udzubillah min dzalik. Ibu-ibu sekalian, jadi sholat itu jangan dilakukan dengan perasaan berat. Ibu-ibu sekalian, jadikanlah sholat itu seperti kita ingin bertemu yang kita cintai. Ibu-ibu sekalian, karena orang beriman itu yang dicintainya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu-ibu sekalian, jadi orang yang beriman yang dicintainya adalah Allah. Kalau orang bertemu dengan yang dicintainya pasti semangat. Nah, orang yang belum semangat sholat, ibu-ibu sekalian, orang yang sholat juga tapi berat, ibu-ibu sekalian, ini harus dirubah. Harus dirubah, ibu-ibu sekalian. Sholatlah dengan penuh keikhlasan, sholatlah dengan penuh kerinduan ingin bertemu dengan Allah. Sebetulnya ibu sekalian, bacaan-bacaan sholat itu pengaduan kita kepada Allah. Ibu sekalian, kalau kita renungkan bacaan-bacaan sholat, ibu-ibu sekalian, jadi sholat itu bacaannya harus kita renungkan, ibu sekalian. Dengan demikian kita sedang mengadu, mengeluh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ngadunya kepada Allah beres, ibu sekalian. Ngadunya kepada manusia, ibu sekalian, masalah nggak beres, malah makin besar. Ibu sekalian, kita curhat ke teman, solusi belum tentu ada, teman nyeritain lagi. Dia kan habis curhat sama gue tentang ini. Terus cerita lagi, menyebar, ibu-ibu sekalian. Solusinya belum tentu diberikan oleh teman, ibu-ibu sekalian. Tapi kalau kita ngadunya kepada Allah, ibu-ibu sekalian, maka urusannya beres, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yaitu kita sholat 2 rakaat. Kalau sholat sunnah kita punya kebutuhan, punya urusan, sholat mutlak aja 2 rakaat, ngadu kepada Allah. Atau kalau itu nggak dilakukan, habis sholat 5 waktu, zikir yang tenang, jangan zikir buru-buru, ibu sekalian. Allahumma lantas jalan, jangan, ibu sekalian, tapi Allahumma antas salam wa minkas salam, perlahan, ibu sekalian. Kemudian kita berdoa, ibu sekalian. Doanya yang kita butuhkan, ibu-ibu sekalian, yang kita butuhkan itu masalah-masalah kita. Pertama, kalau kita udah zikir selesai sholat, ibu sekalian, kita mau doa, yang penting jangan lupa memuji Allah, bersolawat kepada Rasul, diakhiri dengan solawat kepada Rasul dan memuji Allah, selesai, ibu sekalian. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Udah doa pakai bahasa Indonesia. Ya Allah, berilah saya rezeki yang banyak dan halal. Nah, apa saja yang kita minta, ibu sekalian. Terakhir diakhiri dengan sholawat dan memuji Allah. Itu adab doa, ibu sekalian. Insya Allah diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kita mau mengadu, mengeluh apa saja juga boleh, ibu-ibu sekalian. Jadi habis sholat, sebetulnya di dalam sholat juga boleh, tapi ada persyaratan, yaitu harus berbahasa Arab. Karena kita tidak bisa membahasa Arabkan urusan pengaduan kita, ya udah di luar sholat, selesai sholat, ibu-ibu sekalian.
Nah, ulama itu biasanya menambah doa-doa itu setelah fil alamina innaka hamidum majid. Nah, itu ditambah doa-doa berbahasa Arab, terserah dia ibu-ibu sekalian, terserah yang kita inginkan. Biasanya doa-doa maksud dari Rasulullah. Bisa juga di dalam kunut ibu-ibu sekalian, di dalam kunut juga boleh kalau kita sholat subuh ibu-ibu sekalian. Jadi menambah bacaan, meminta kepada Allah di dalam sholat hukumnya boleh. Boleh itu berarti sholatnya sah tapi tidak utama ibu-ibu sekalian. Utamanya ya nanti aja selesai sholat ibu-ibu sekalian. Jadi tapi kalau dalam sholat harus berbahasa Arab ibu sekalian. Jadi kita mengadu apa saja ibu sekalian kepada Allah, maka urusan kita beres ibu-ibu sekalian. Ngadunya kepada manusia masalah makin besar ibu-ibu sekalian. Jadi sholat itu dengan penuh kesenangan. Jadi kita tanamkan dalam hati sholat itu bertemu dengan yang kita cintai, lalu kita dengan penuh kesenangan ibu sekalian, maka pada saat itu kita tidak termasuk orang yang menipu Allah ibu-ibu sekalian. Ibu-ibu hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yura'unan nasa, bentuk penipuan kepada Allah adalah yura'unan nasa, amal-amalnya riya untuk manusia. Jadi beramalnya bukan karena Allah tapi riya, pamer, ingin dipuji oleh orang lain, maka ini pun termasuk menipu Allah, dan Allah tidak menerima amal-amal yang disertai dengan riya ibu-ibu sekalian. Riya itu beramal ingin mendapat pujian orang lain, beramal ingin dinilai baik oleh orang lain, beramal agar dirinya dianggap orang baik ibu-ibu sekalian, maka itu termasuk riya dan Allah tidak menerima amal yang disertai dengan riya ibu-ibu sekalian. Oleh karena itu kita diperintahkan oleh Allah, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddina hunafa. Tidaklah mereka diperintahkan kecuali menyembah Allah dengan ikhlas, semata-mata mengharapkan keridhaan Allah. Jadi yang diperintahkan oleh Allah adalah beribadah ikhlas di dalam ibadah kepada Allah. Jadi bukan cuma ibadah saja, tapi ibadah yang disertai dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita sedekah pengennya diumumin, kalau nggak diumumin nggak mau sedekah biar orang lain tahu. Nah, itu ibu-ibu sekalian, maka amal-amalnya tidak dinilai oleh Allah, naudzubillah. Tapi kalau kita sedekah, masjidnya ngumumin, kitanya terserah pengurus masjid, kitanya tetap ikhlas, tetap dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala ibu-ibu sekalian. Jadi kita berusaha beramal yang ikhlas. Salat kita ikhlas karena Allah. Puasa kita, puasa insya Allah ikhlas semua, karena sulit riya ibu sekalian. Puasa itu sulit dinilainya ibu-ibu sekalian. Bukan orang yang jalannya lemes lagi puasa, belum tentu ibu-ibu sekalian. Orang yang sakit-sakitan jalannya lemes ibu-ibu sekalian. Orang yang ngeludah, bukan orang yang ngeludah melulu puasanya giat ibu sekalian. Jadi orang yang batuk sering ngeludah melulu ibu sekalian. Puasa itu amalan rahasia, sirriyah. Sirriyah itu artinya rahasia. Jadi puasa itu sulit untuk riya ibu sekalian, sulit untuk pamer. Baik puasa, zakat, haji, umroh, bersedekah, semuanya harus tetap ikhlas ibu-ibu sekalian. Jadi ikhlas mengharapkan keridhaan Allah, jangan menilai penilaian orang lain ibu sekalian. Kalau kita ingin dinilai oleh orang lain, lalu orang lain enggak lupa terima kasih, enggak menilai kita buruk, akhirnya kita kecewa ibu sekalian. Akhirnya kita kecewa dan kita rugi.
pahala akhirat udah nggak dapet, lalu penilaian orang lain juga belum tentu dapat, ibu-ibu sekalian. Jadi kalau kita ingin mengharapkan penilaian orang lain, belum tentu orang lain nilai kita baik, itu belum tentu, ibu-ibu sekalian. Jadi kita cerita-cerita kita baik, ibu-ibu sekalian, itu belum tentu orang lain nilai kita baik. Jadi rugi orang yang cerita-cerita amal kecuali untuk tujuan lain agar dicontoh. Nah itu boleh, ibu sekalian. Kita cerita tahajud kita niatnya bukan riya, tapi ingin agar orang itu mencontoh, ibu sekalian. Nah itu boleh, ibu sekalian. Ibu-ibu hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di akhirat nanti, ibu sekalian, orang-orang yang riya itu menginginkan mendapat balasan dari Allah. Kata Allah, "Izhabu ilal ladzina kuntum turauna fid dunya." Pergilah kamu ke tempat orang-orang yang kamu dulu pamer waktu di dunia. Kamu sholatnya bukan karena Allah, bukan karena saya, maka pergilah ke orang-orang yang dulu kamu pamer waktu di dunia. Kamu sedekahnya bukan karena aku, bukan karena Allah, maka pergilah kepada orang-orang yang dulu kamu pamer waktu di dunia. Artinya Allah tidak memberikan pahala, ibu-ibu sekalian. Nah, orang yang waktu pamer, ibu sekalian, banyak yang lagi masuk neraka, ibu sekalian, juga membutuhkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita hendaklah beramal ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Itulah amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, ibu-ibu sekalian. Ibu-ibu hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan bentuk penipuan Allah yang ketiga di dalam surat An-Nisa Allah jelaskan, wala yazkurunallaha illa qalila. Mereka tidak berzikir kepada Allah kecuali hanya sedikit. Jadi orang yang zikirnya sedikit, ibu-ibu sekalian, dia menipu Allah, ibu-ibu sekalian. Maka zikir itu harus banyak, mengingat Allah itu harus banyak. Harus banyak itu diperintahkan oleh Allah. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha zikran katsira. Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang sebanyak-banyaknya. Jadi kita diperintahkan berzikir kepada Allah sebanyak mungkin, ibu-ibu sekalian. Jadi di masjid kita berzikir, ibu sekalian. Di rumah kita berzikir. Di dapur, ibu sekalian, sambil masak kita zikir, ibu sekalian. Kalau sambil jalan tiap langkah menuju pasar, ibu sekalian, kita zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, ibu sekalian. Di WC boleh zikir dalam hati, tidak boleh diucapkan, ibu sekalian. Ingat Allahnya tetap kita lakukan, tapi tidak boleh diucapkan, ibu sekalian. Itu kalau di WC atau kamar mandi, ibu sekalian. Jadi dimanapun kita berada, banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Habis sholat kita zikir. Zikirnya yang lebih utama adalah yang maksur. Yang maksur itu yang diajarkan oleh Rasulullah. Ya biar gampang, Bu, biar gampang yang dibaca Imam Al-Amin aja kurang lebih begitu, ibu sekalian. Jadi biar gampang. Astaghfirullahaladzim allazi la ilaha illal qayyum wa atubu ilaih. Lalu Allahumma antas salam, lalu Allahumma la mani'a. Kemudian baca tasbih 33, tahmid 33, takbir 33, ibu sekalian. Boleh ditambah la ilaha illallah, boleh langsung berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Minimal sampai 33, ibu sekalian. La ilaha illallah boleh kita baca, boleh tidak, ibu sekalian. Lalu setelah itu kita berdoa, ibu sekalian. Nah itu habis sholat jangan sampai meninggalkan zikir, ibu-ibu sekalian. Dosa kita ini banyak, ibu sekalian. Bukan hanya
dosa di luar sholat, di dalam sholat pun kita lalai perlu diistighfarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita lalai ini enggak dapat pahala ibu sekalian. Salat kita tidak dinilai pahala oleh Allah. Lalu kita beristighfar, astagfirullah ya Allah, salat kita banyak kekurangan, astagfirullah. Nah itu dianggap dia bertobat kepada Allah, dianggap tidak lalai, jadi salatnya dianggap baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi istighfar selesai salat bukan hanya untuk dosa-dosa di luar sholat, di dalam sholat, kelalaian sholat kita pun perlu diistighfarkan kepada Allah Subhanahu wa taala ibu-ibu sekalian. Jadi intinya kita harus banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala atas kekurangan amal-amal kita, atas ketidakikhlasan kita beramal, dan atas dosa-dosa kita yang banyak ibu-ibu sekalian. Jadi habis sholat jangan sampai lupa beristighfar kepada Allah ibu-ibu sekalian. Nah habis sholat kita istighfar sampai berdoa selesai, lalu setelah itu di luar sholat kita zikir semampunya ibu-ibu sekalian. Boleh pakai tasbih, boleh juga pakai tasbih digital yang pencetannya kecil ibu sekalian, angkanya digital, yang sejari ibu sekalian, cincin tasbih ibu sekalian. Jadi itu lebih sulit riak lagi karena tidak terlihat orang ibu-ibu sekalian. Jadi kita itu mempermudah kita untuk berzikir kepada Allah. Kalau nggak megang tasbih biasanya lebih banyak lupanya ibu sekalian. Tapi kalau kita megang tasbih atau cincin tasbih digital, kita oh iya ingat lagi, akhirnya zikir lagi ibu-ibu sekalian. Dan itu gunanya ibu-ibu sekalian. Oh lagi megang tasbih berarti ingat kepada Allah lagi dengan melihat ini, lalu kita berzikir lagi ibu-ibu sekalian. Jadi zikir itu perlu dilatih ibu-ibu sekalian. Sambil masak bisa zikir, sambil berjalan kita bisa berzikir, sambil duduk santai kita berzikir. Amal yang mudah dan kapan saja bisa dilakukan adalah mengingat Allah Subhanahu wa taala ibu-ibu sekalian. Maka zikir kita harus banyak ibu-ibu sekalian agar kita tidak dicap oleh Allah sebagai orang munafik yang imannya tidak diakui oleh Allah Subhanahu wa taala ibu-ibu sekalian. Ibu-ibu hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam ayat lanjutan surat Al-Baqarah, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada walahum adzabun alimun bima kanu yakzibun. Orang yang sholatnya malas, orang yang amalnya ria, orang yang zikirnya sedikit, penyebabnya adalah fi qulubihim maradun, di dalam hati mereka ada penyakit. Fazadahumullahu marada, lalu Allah tambah penyakitnya. Walahum azabun alimum bima kanu yakzibun, dan mereka akan mendapatkan siksa yang pedih disebabkan mereka berdusta ibu-ibu sekalian. Jadi orang yang lalai kepada Allah, orang yang disebutkan tadi, penyebabnya adalah hatinya punya penyakit ibu sekalian. Lalu dia nggak merasa hatinya punya penyakit, maka bertambah. Itulah yang disebut dengan Allah tambah penyakitnya. Dia nggak merasa hatinya sakit ibu-ibu sekalian. Dia punya sifat sombong, tapi nggak merasa dirinya sombong. Allah tambah penyakit hatinya ibu sekalian. Dia hasut kepada orang lain, iri kepada orang lain, dengki kepada orang lain, tapi merasa benar, nggak punya penyakit. Itu Allah tambah penyakitnya ibu-ibu sekalian. Allah tambah disebabkan dia tidak merasa, lalu tidak berusaha ingin memperbaiki hatinya yang kotor ibu-ibu sekalian. Di dalam sebuah hadis Rasulullah mengumpamakan orang yang berbuat dosa maka menempel satu titik hitam di dalam hatinya. Apabila dia berbuat dosanya banyak, maka titik-titik hitam itu banyak. Kalau dosanya besar, titik hitamnya juga besar. Titik-titik hitam itu kalau dia tidak bertobat, tidak berzikir, maka hatinya akan menjadi hitam ibu sekalian.
Kalau hatinya sudah menjadi hitam, maka sulit mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang itu istighfar, titik hitamnya dihapus. Istighfar lagi, titik hitamnya dihapus. Banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, hatinya makin bersih, hatinya makin bersih, dan hatinya makin bersih, ibu sekalian. Orang yang hatinya bersih, istighfarnya nggak berhenti, itu hatinya bercahaya, ibu sekalian. Orang yang hatinya bercahaya itu kalau dilihat orang itu enak, ibu-ibu sekalian. Tapi ada orang yang kalau jangankan ketemu, lihatnya aja udah nggak demen, ibu-ibu sekalian, nggak demen lihat orang itu karena hatinya yang kotor, ibu-ibu sekalian. Dan itu adalah cahaya nur ilahi, ibu-ibu sekalian. Maka kita berusaha membersihkan hati dengan banyak istighfar, yaitu memohon ampun kepada Allah. Maka kotoran-kotoran hati akan dibersihkan, akan dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita punya penyakit jasmani, solusinya adalah ke dokter, ibu-ibu sekalian. Ke dokter, ke rumah sakit, ke klinik kesehatan, dan lain sebagainya. Dan kita juga harus tahu bahwa kita ini punya jasmani dan rohani, ibu-ibu sekalian. Rohani itu dengan hadir di majelis taklim, kita menambah semangat untuk beramal soleh. Kita tahu apa yang harus dilakukan untuk membersihkan hati, ibu sekalian. Lalu solusi berikutnya agar hati kita bersih, banyak istighfar dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak suka istighfar, tidak suka berzikir, maka hati kita tetap kotor. Nauzubillah min dzalik, ibu sekalian. Jadi sebelum nilai orang, sebenarnya ibu sekalian, diri kita juga banyak yang sama, ibu sekalian. Jangan temenin dia mah suka bohong. Kalau kita pikir, kita juga suka bohong, ibu sekalian. Mendingan kita istighfar, introspeksi diri, ibu sekalian. Dengan demikian kita menjadi orang-orang yang selamat di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Inilah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian. Dan marilah kita tutup dengan doa, mudah-mudahan kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat, dimudahkan urusan-urusan kita, senantiasa diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan anak-anak kita menjadikan anak-anak yang soleh dan soleha. Wilayah kita senantiasa dijaga oleh Allah dari segala macam musibah, bencana maupun penyakit. Dan mudah-mudahan Allah wafatkan kita semua dalam keadaan husnul khotimah ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin sholihah wa ila hadratin nabiyil mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakash syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma nazim ahwalana wa hassin af'alana wa khallisna min alamil faqri wal dhulli wa asimna minal bala'i wal waba'i wat ta'un wa min syururil a'da'i wasyayatini wan nafsil ammarati bisu'. Allahumma yassir lana al-intizama fi jami'il umuri dunyawiyyati wad diniyah wa hassil muradana bil khair. Allahumma ba'idna minasy syarri wal isyan. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darkis
الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء يا محول الحول والأحوال حول حالنا إلى أحسن الحال ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين آمين يا رب العالمين وبالله التوفيق والهداية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.